Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Permisi Kak. Ya, silakan duduk. Ada tadi kemarin tuh menghubungin kakak ya bahwa ingin konseling dengan kakak. Iya Kak. Ya. Ada kok tahu sih kakak masuk jurusan BK di Unila nih. Kenapa ya? Iya. Jadi kan saya kan tahu dari ibu saya kalau kakak itu lolos seleksi tahun kemarin itu di Unila jurusannya BK. Nah kebetulan saya ini apa ya mau sharing gitu lah Kak. Oh, Gimana gitu. Oh, sekarang kayaknya dulu tuh ada masih kecil deh kakak lihat. Karena kan kakak kan sudah sibuk nih, udah mulai SMA itu udah gak main keluar lagi kan bahkan. Ada sekarang sekolah di mana dan kelas berapa? Iya. Sekarang saya udah kelas 12 di SMK 8 Lampung. Oh iya, ada kelas berapa sekarang dan sekolah di mana ya? Saya sekarang kelas 12. Ambilnya di SMK 8 Lampung. Itu jurusannya kalau boleh tahu apa ya? Kalau angkatan saya itu namanya analisis pengujian laboratorium. Sekarang udah ganti untuk adik kelas saya itu namanya kimia analisis. Oh, oke. Berarti ini pas banget di semester awal mau kelas 12 akhir nih ya. Ada boleh ceritain dulu nggak tentang kehidupan di sekolah Adam itu kayak mana, kan bentar lagi mau ujian nih, apa yang Adam persiapin ataupun ada kegiatan apa di sekolah gitu. Kabar Adam gimana ya? Iya, jadi di semester ini rencana itu saya itu mau lomba pramuka di Unila. Nah itu saya ngikut yang lomba online-nya. Oh, Terus itu saya juga persiapan sertifikasi kompetensi dari Dinas Perindustrian. itu gunanya apa ya kalau boleh tahu? Dan dapetinnya emang harus ngapain dulu? Ya, jadi kan SMK ini setelah lulus itu harus punya sertifikasi kompetensi. Nah, itu ada apa ya? Dari dinas itu buat sertifikasi gitu Pak. Gitu. Oh, jadi kayak sertifikat bahwa kamu sudah ngelakuin itu gitu ya. Terus kalau misalnya persiapan ujian nih, udah gimana nih, ada persiapannya? Apalagi nanti kan mau UNB, apa sekarang tuh bukan UTBK lagi ya? SNBT. Iya, SNBT. Dan ada nanti kira-kira masuk nggak jalur prestasi ya kalau nggak salah, kalau misalnya lapor itu. Kira-kira ada ini nggak, masuk nggak? Iya. Untuk persiapannya itu karena kan kelas 12 ini padat jadwalnya dari pelajaran umum itu biasa ditambah gitu jamnya. Misalnya kayak matematika hari ini 3 jam, besok didobel jadi nambah matematika 3 jam. Oh, Nah, untuk mata pelajaran kompetensi sendiri itu yang diperpanjang itu masa praktikumnya. Jadi tiap dua kali dalam seminggu itu praktikum itu nambah 2 jam itu karena persiapan untuk uji kompetensinya itu. berarti kalian yang SMK itu nggak hanya nyiapin buat UNBT apa tadi, kalau misalnya SNBT. ya, itu tuh nggak hanya itu ya, tapi uji kompetensi juga ya. Kalau berat banget berarti. Ada menghubungin kakak, ada masalah apa di sekolah atau ada mau cerita apa tentang? Iya, jadi saya ini khawatir gitu. Ini kan masih semester 1 kelas 12. Nah itu gimana ya? Saya kan banyak kegiatan gitu di kelas juga pada. Nah saya tuh khawatir ke depannya saya gimana. Maksudnya setelahnya kan saya mau kuliah. Nah itu
susah gitu Pak. Baik, kita akan melakukan konseling individu. Kamu udah tahu belum Dam, konseling individu itu kayak mana? Belum Kakak. Jadi kakak jelasin dulu ya sebelum kita masuk ke sesi. Jadi konseling individu itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor yaitu kakak kepada kamu, yaitu konseling supaya mengentaskan masalah kamu. Namun kamu dalam mengentaskan masalahnya secara mandiri di kemudian hari ataupun setelah sesi ini. Jadi nanti kita nih ada sesi-sesi itu beberapa asas nih. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Adam tuh boleh ceritain apa aja ke kakak, dan kakak juga bakal ngerahasiain itu dan gak bakal ngomonginnya ke orang lain. Jadi Adam ceritain gak apa. Terus kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi Adam kesini secara sukarela datang ke kakak buat konseling kan, dan Adam juga cerita ke kakak dengan sukarela. Kemudian asas kegiatan atau kepartisipasian. Diharapkan nanti pada saat sesi konseling, diharapkan Adam ini nanti berpartisipasi, nggak hanya kakak doang yang banyak omongnya di sini. Jadi diharapkan Adam juga ngomong supaya kita dapat mengentaskan masalahnya. Kemudian ada asas kemandirian. Jadi diharapkan Adam ini supaya mandiri di kemudian hari. Kalau hanya ada masalah, bisalah ngelakuinnya sendiri gara-gara kita itu konseling ini. Tujuannya tadi supaya Adam itu mengentaskan masalahnya. Sesi ini tuh biasanya dilakukan selama 30 menit. Nah, kalau misalnya mau lebih juga, nggak apa-apa, kakak persilakan. Anda bisa mulai cerita sekarang. Tadi kakak dengar bahwa Adam tuh udah mau uji kompetensi nih, dan habis itu mau ujian lainnya. Adam tuh ngerasa apa ya? Ada yang ganjel atau ada masalah pada saat Adam belajar atau gimana? Bisa ceritain? Iya, jadi kan di semester 1 ini itu kan pertama kalinya saya tatap muka di sekolah. Iya. Nah di situ kegiatan tuh padat banget karena kan kelas 12 ini dituntut satu semester ini tuh apa ya? Buat nyelesain semua. Iya, nyelesain kegiatan yang belum pernah dilakuin di kelas 10, kelas 11. Nah jadi dari selesai PKL itu kami tuh udah dikasih tahu bahwa kalau misal kelas 12 sekarang ini itu padat gitu. Nah, jadi kegiatan yang pertama itu kan seperti biasa kegiatan belajar remaja. Namun di sini apa ya? Pada saat kamu mau persiapan ujian. Iya. Nah, persiapan ujian ini kan kami udah diberitahu sebelumnya di kelas 12 ini bahwa penentuan untuk kita itu lanjut kerja sama lanjut kuliah. Iya. Nah, jadi apa ya? Untuk persiapannya itu susah gitu. Jadi nggak bisa ngandelin pelajaran di sekolah aja gitu. Jadi kamu merasa kamu tuh nggak cukup gitu ya kalau misalnya belajar hanya di sekolah doang gitu? Iya. Oke. Setelah itu dari kegiatan di ekstrakurikuler juga kami kan dituntut untuk menyelesaikannya. Makanya itu di depan ini saya tuh mau apa ya, lomba tadi itu di itu. Nah itu persiapannya itu kan udah mau mepet nih. Iya. Sementara itu saya tuh masih pikiran sama tugas-tugas saya, persiapan ujian saya gitu. Padahal kan organisasi kan hanya sampingan sebenarnya, tapi merasa kalau punya organisasi ini kayak kok saya harus berusaha semaksimal mungkin ya, padahal ada tugas-tugas yang ada. Oke. Saya juga diminta Jumat besok itu untuk dispen, soalnya mau syuting di Masjid Al-Furqan buat lomba itu. Nah sementara di hari itu tuh saya tuh ada praktikum gitu kewirausahaan. Nah apa ya, yang ganjil dari saya itu
eh, saya itu kan mikirnya tuh gini, eh, yang saya tuh semester kemarin tuh udah 2 semester kemarin tuh saya tuh ranking 1. Oh iya. Nah, terus itu saya pikir juga kan lomba ini tuh ngaruh gitu Kak buat SNBP nanti seleksi terus prestasi. Jadi saya harus ngerelain gitu loh. Ada salah satu. Salah satu ini. Nah, biar saya tuh nanti ada sertifikat pendukung saya buat masuk ke perguruan tinggi. Di situ kamu ngerasa khawatir atau gimana? Kamu bisa jelasin secara spesifik gimana pemikiran kamu pada saat itu? Ya, jadi di situ tuh saya bingung iya, khawatir iya, karena nggak mungkin saya tuh ninggalin keduanya gitu. Nah, jadi saya tuh minta guru saya buat saya ini praktikum di hari Senin, karena hari Senin itu pulang cepat. Jadi saya minta saya susulan. Nah, jadi mungkin itu bisa membantu saya gitu Kak. Baik. Jadi di sini nih kamu merasa kalau kayak ada dua pilihan yang ada di depan kamu harus milih salah satunya gitu ya. Terus kamu sudah memutuskan bahwa yang pelajaran tadi itu dispensin dan kamu lebih milih ekskul. Terus ada hal lain nggak yang sekarang nih kayak kamu alasan kamu kesini buat datang sini itu apa sih? Kalau kakak boleh tahu? Iya, jadi kan saya ini nggak cuma ngandelin seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, tapi saya juga mau ikut seleksi nasional berdasarkan tes gitu. Nah, jadi karena ini berdasarkan tes, saya itu apa ya? Jadi saya tuh dituntut salah satu ini biar bisa lolos gitu Kak di perguruan tinggi ini sama guru saya. Jadi mau gimana pun saya caranya itu pokoknya salah satu ini harus gitu loh Kak. Berarti kamu itu ngerasa kayak nge-push, kamu itu ngerasa di-push sama guru kamu kalau kamu tuh harus bisa gitu ya. Iya. Perasaan kamu pada saat itu gimana? Yang kemudian kamu nih ngerasa kamu sekarang gimana perasaannya? Pemikiran kamu sekarang? Pikiran saya tuh gimana apa kalau misalnya saya di sini gitu, saya tuh masih mikirin lomba gitu nanti gimana gitu. Jadi pikiran saya ini kebelah gitu loh. Oh, berarti kamu nggak fokus gitu ya? Iya. Baik. Kamu ngerasa nggak apa kamu selama ini yang kamu gara-gara ada dua pilihan tadi itu ada pikiran lain yang muncul? Iya Kak, jadi saya ini merasa kayaknya saya ini pesimis gitu Kak. Pesimisnya gara-gara dua pilihan yang tadi itu ya. Iya. Terus kamu merasa pesimis itu ada hal lain nggak yang ganggu pikiran kamu? Kamu juga ngerasa negatif terhadap diri kamu atau gimana? Saya nggak tahu sih Kak gimana. Tapi yang penting kamu tuh sekarang tuh lagi pesimis dan pengen tahu cara solusi nyelesainnya gimana, kakak ya. Baik. Menurut masalah kamu tadi itu, kakak bisa simpulin kita memakai teknik atau pendekatan CBT. Pasti kamu nggak tahu kan CBT itu apa? Jadi CBT itu bukan artinya kepanjangannya Cognitive Behavioral Therapy. CBT ini berfokus sama pikiran dan perilaku kamu. Jadi CBT ini bertujuan mengarahkan kamu supaya kamu ini pikirannya positif lagi, nggak negatif ataupun kamu merasa pesimis lagi. Jadi hal-hal yang mengganggu pikiran kamu yang mengakibatkan aktivitas kamu itu terhambat gitu loh. Siapa tahu nanti gara-gara kamu mikir negatif ini lomba yang kamu lakukan malah ini fail kan, terus kemudian ujian-ujiannya malah kamu merasa gagal. Itu kan otomatis kalau misalnya kamu merasa awal gagal aja otomatis hasilnya belum tentu baik kan, apalagi kamu pikirannya hidup baik. Kakak boleh cari tahu nih masalah itu
pikiran kamu yang pesimis tuh mulai munculnya baru-baru minggu kemarin ini apa gimana? Ya, jadi pikiran ini muncul pas ada pengumuman bakal ada lomba gitu Pak. Nah di situ saya ini kan kelas 12 gitu. Saya juga punya adik-adik kelas. Nah saya tuh diminta ya untuk apa ya, bantuin lah adik kelasnya gitu. Jadi mulai dari situ pikiran saya tuh kayak, oh saya juga punya tanggung jawab nih di sini gitu. Itu kamu ngerasa ada tanggung jawab itu ada seseorang yang bilang ke kamu atau kamu ngerasa aja nih kamu punya tanggung jawab? Gimana ya, kayaknya saya ini ngerasa gitu aja sendiri gitu, ngerasa sendiri gitu. Pada saat kamu berpikir kamu pesimis nih, perasaan kamu itu kayak mana? Jadi kamu itu misalnya biasanya kamu itu aktif di kelas ataupun kamu rajin belajar di rumah kan mau siapin ujian nih. Gara-gara kamu pesimis tuh jadi kamu itu ada perubahan nggak dalam diri kamu? Iya, jadi karena saya jarang masuk kelas gitu, saya tuh kayak agak canggung gitu mau jawab pertanyaan dari guru gitu. Terus itu apa ya, durasi saya belajar juga agak berkurang di sekarang. Oh, gara-gara kamu sibuk gitu ya? Iya. Terus dicampur kamu pikirannya pesimis gitu? Iya. Oke, baik. Setelah itu kamu ada sesuatu ataupun ada dorongan dari orang lain nggak bahwa kamu itu harus lebih baik? Kan tadi seperti tadi kamu tahu kan adik-adik kamu itu ngerasa kamu itu memiliki tanggung jawab gitu di sekolah. Kamu ngerasa itu tuh ada hal yang mendorong diri kamu untuk berpikir kayak gitu atau gimana? Iya, di sisi akademik itu saya diminta sama wali kelas saya itu untuk ya itu lolos PTN gitu. Nah sementara di organisasi ini juga saya tuh diminta ya, karena ini tahun terakhir saya gitu, saya diminta untuk ya bisa menaikkan prestasi gitu di kelas 12 ini gitu. Berarti dorongan tuh nggak hanya satu orang doang ya, berarti kamu itu merasa tanggung jawab yang ada itu, jadi kamu merasa kamu ini pesimis kalau misalnya kamu gagal gitu ya, apalagi nggak memenuhi ekspektasi orang-orang itu. Oke, baik. Kemudian kita bakal merekonstruksi pikiran kamu dengan cara kita akan membuat jurnal di mana ini tuh kamu dapat mengasih tahu ataupun memiliki gambaran. Jadi kakak ini punya gambaran kamu itu pikiran negatif itu dan pesimis itu muncul kayak mana, kejadiannya apa, dan kamu itu pikiran kayak mana. Kamu bisa tulis. Oke, kakak baca dulu ya. Baik, setelah kakak melihat di rekonstruksi pikiran kamu bagian kamu giat dan belajar nih, kakak melihat ada perbedaan ya di antara
kamu sebelum kejadian ataupun kamu berpikiran negatif ini, dan sebelum pemikiran negatif. Sebelum pemikiran negatif, kamu di sini menulis kalau misalnya kamu tuh fokus belajar itu tinggi, walaupun ada orang yang ngajak kamu, walaupun di chat kalau misalnya ngajak kamu mabar ataupun kamu ada hal-hal lain yang mengganggu kamu, tapi kamu tetap fokus gitu ya. Kemudian cara belajar kamu juga pada saat sebelum negatif thinking ini bagus ya, dan kamu di sini nulis semenjak kamu berpikiran negatif dan mulai pesimis nih, kamu ada perbedaannya. Nah, setelah pesimis ini di sini tertulis bahwa kamu mulai ngerasa nggak fokus lagi terhadap pelajaran di ini pada saat proses pembelajaran, di rumah apalagi ya. Di sini kamu tulisnya pelajaran di rumah. Dan kamu merasa kalau misalnya dalam proses belajar ini ngerasa nggak cukup dan beda kalau misalnya itu bahasanya tidak efektif sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, baik. Ini kejadian sudah belajar. Kemudian kejadian selanjutnya pada saat kamu kelompok di kelas nih. Kamu di sini nulis pada saat kelompok di kelas, kamu udah ngerasa kayak kurang berpartisipasi ya daripada sebelumnya. Sebelumnya kan di sini kamu menulis sebelum pemikiran negatif ini muncul, kamu ngerasa kamu ini bisa adu pendapat kepada tim kamu, dan kamu merasa bahwa walaupun jawaban itu salah juga, yang penting kamu berbicara gitu ya. Namun pada saat kamu negatif thinking ataupun pikirannya negatif ini, kamu jadi ngerasa pesimis juga ya di pelajaran juga. Di sini juga kamu terlihat bahwa kamu ini pada saat kelompokan kamu kurang berpartisipasi, dan kamu juga kurang ngasih pendapat kepada teman kamu. Dan teman kamu juga merasa nih ada yang beda ya dari diri kamu. Di sini kamu tertulis. Iya. Oke, baik. Setelah beberapa rekonstruksi pikiran tadi itu, ini kejadian ini yang kamu tulis ini minggu-minggu lalu pada saat kamu pikirannya negatif atau bagaimana? Apa sebelum pemikiran negatif juga? Ada yang sebelum pikiran negatif dan ada yang saat ini juga gitu Pak. Oke, baik. Berarti kejadian yang kamu tulis ini dan perilaku dan pemikiran kamu ini berarti berdasarkan sebelum pesimis ini muncul dan kemudian saatnya. Iya. Oke, baik. Di sini misalnya perilaku yang memunculkan pikiran negatif kamu. Jadi peristiwanya itu kamu lagi di kelas kayak tadi itu, kamu ngerasa kamu udah lama gak masuk kelas, jadi kamu itu jarang nunjuk tangan ataupun di kelas lagi ya. Kamu ngerasa di situ tuh kamu pikirannya negatif bahwa kamu itu apabila kamu nggak sering datang ke kelas, jadi kamu itu nggak tahu pelajarannya itu kayak apa. Jadi kalau misalnya kamu nunjuk itu kamu ngerasa salah gitu ya, tahu salah. Iya. Oke, baik. Padahal kejadian sebelumnya enggak ya, sebelum kejadian ini. Iya. Oke, baik. Kemudian peristiwa selanjutnya, kamu pada saat bersama adik-adik kamu atau ada di organisasi kamu ngerasa nih kamu tuh jadi lebih jauh dari mereka ya. Kamu ngerasa tuh kalau saya akhir-akhir ini kamu pikirannya itu negatif karena kamu tuh merasa pesimis nih, apakah bisa memenuhi ekspektasi adik-adik kamu dan ekspektasi dari guru-guru organisasi kamu. Baik. Peristiwa apabila kamu bertemu dengan wali kelas nih, pastikan kita sering kali nih ketemu wali kelas. Kamu juga menuliskan bahwa setiap kali kamu bertemu dengan wali kelas, kamu nih ngerasa memiliki kamu merasa ada hubungan yang gak baik
apa sekarang ini, padahal sebelumnya baik-baik aja. Kamu ngerasa menghindar terhadap guru wali kelas kamu ini. Kamu ngerasa di sini dituliskan bahwa kamu itu takut gagal dan takut berbicara kepada wali kelas kamu bahwa kamu itu nggak bisa di-push gitu, takut merasa terbebani. Oke, baik. Oke, setelah kakak lihat dari jurnal yang kamu buat tadi, kakak bisa mengerti situasi kamu seperti apa. Kemudian kita akan melakukan setelah jurnal tadi itu aku jadi tahu nih penyebab kamu dan kejadian kayak mana sih sebenarnya kejadian sebenarnya gitu ya. Kemudian menurut kamu nih penyebab masalah kamu tadi itu kan gara-gara dorongan dari guru-guru kan. Kamu boleh kasih tahu nggak, ada buktinya nggak kalau misalnya guru itu menyuruh kamu atau mempush kamu supaya kamu lebih baik ataupun memberi kamu tanggung jawab gitu? Ada buktinya nggak bahwa guru bilang kayak gitu? Iya, jadi bukan langsung ngomong gitu. Jadi kan waktu itu saya pernah praktikum. Saya waktu itu kan praktikumnya di luar. Iya. Nah di situ tuh saya tuh diminta jadi model, bukan model apa ya, peraga gitu. Nah di situ saya tuh gimana ya, di saat itu tuh menurut saya itu guru itu tuh tahu tuh saya tuh pasti bisa gitu. Jadi kamu ngerasa itu ya, oh guru ini apa ya, pas pertemuan itu juga nyinggung untuk ini rencana kedepannya ini gitu kan. Oke, di situ tuh hanya kamu doang yang guru itu bilang atau ada teman-teman kamu lainnya juga? Iya, jadi di situ kan karena saya sama teman yang di sebelah saya itu sama gitu, jadi dalam belajar tuh aktif gitu. Jadi kami berdua ini diminta jadi sebagai kayak pentolan gitu, kayak ujung tombaknya nih gitu loh Kak. Oke, baik. Gara-gara itu jadi kamu merasa kamu takut gagal gitu ya, dan takut nggak memenuhi ekspektasi dari guru itu. Kemudian nih, kamu merasa nggak sih kalau misalnya pemikiran negatif kamu ngerasa kamu takut gagal nih, pesimis, ini nih bakal ngaruh nggak sih pada hasil kamu nanti? Kan apalagi kamu udah dua pilihan nih, ikut lomba organisasi dan uji kompetensi. Bagaimana perasaan kamu? Mungkin perasaan pesimis saya tuh timbul karena hal itu tadi Kak. Oh, oke, baik. Kamu merasa nggak kalau misalnya bukti-bukti yang kamu berikan tadi, yang kata kamu guru kamu mempush kamu, kemudian adik-adik kamu merasa kamu itu, dan kamu merasa punya tanggung jawab terhadap adik-adik organisasi kamu. Kamu itu sekarang udah merasa belum kalau hanya itu tuh pikiran negatif itu bukan hanya dari guru kamu, namun dari diri kamu sendiri? Bagaimana ya Kak? Saya juga masih bingung gitu. Nah, mungkin kakak kasih pandangan lagi nih. Tadi kan kamu bilang nih, kamu itu punya perasaan negatif, pikiran yang negatif, dan kamu tuh pesimis banget sekarang. Padahal kan kamu bentar lagi lomba nih, dan kamu merasa kamu hanya pesimis terus. Kamu merasa nggak nanti tuh hasilnya bakal kayak mana? Kan sedangkan seharusnya sekarang ini kamu tuh lagi di masa pundak-pundaknya senang belajar gitu, semangat belajar yang tinggi gitu loh. Kamu merasa nggak kalau punya pikiran negatif kamu ini harus dirubah gitu loh? Iya, mungkin itu mengganggu saya gitu, mungkin harus dirubah Kak gitu. Baik, menurut kamu nih, pikiran negatif kamu yang kamu katakan tadi itu, apakah itu tuh ada pengaruhnya dari omongan orang lain atau hanya pikiran negatif kamu saja yang muncul?
dari omongan orang sih kayaknya nggak ada Kak. Jadi itu perasaan saya sendiri aja gitu. Oh, baik, kamu udah mulai merasa kalau itu tuh hanya pikiran kamu sendiri, perasaan kamu sendiri. Baik, jadi kakak mungkin bisa membantu kamu dalam memiliki sudut pandang yang baru ya. Apalagi kan kamu bentar lagi mau uji kompetensi, kemudian dispen, kemudian kamu malah mementingkan organisasi kamu tadi itu. Nah, sini tuh kakak mau ngasih tahu aja, kalau misalnya ini tuh lagi di masa kamu tuh udah benar giat belajar, dan kamu itu dari omongan guru kamu tadi malah jadi positif kamu, malah jadi pikiran positif bahwa kamu tuh didukung sama guru kamu tuh dikasih tahu nih caranya gimana supaya kamu itu bisa daftar eligible. Apalagi kamu kan di kelas tadi itu dekat sama wali kelas kamu juga mendorong kamu supaya kamu nih bisa dapetin SNBP Iya, nah itu. Nah itu kan harusnya kamu itu pikirannya malah senang gitu loh. Oh, aku didukung nih sama guru-guru aku juga harus giat dong. Sedangkan kamu malah pikirannya takut gagal dan pesimis terhadap hasil yang akan datang nanti. Padahal kan hasil nanti itu berpengaruh karena kita sudah berjuang nih, kita tuh ada prosesnya. Kalau misalnya kamu dari prosesnya aja udah pesimis, udah takut gagal, pikirannya negatif, apalagi hasilnya kan. Mungkin masih sulit gitu saya terima karena kan saya baru berpikir seperti itu gitu. Mungkin ada saran gitu dari kakak buat memperkuat saya gitu kalau itu adalah negative thinking gitu Kak. Oh, baik. Mungkin kakak kasih perumpamaan lagi ya. Misal nih, kayak kakak nih UTBK kemarin gitu ya. Kalau misalnya kakak pikirannya negatif dan takut pesimis nih, walaupun kita juga kan setiap orang pasti ngerasa ih bisa nggak ya gitu lah. Pasti punya kan mikir kayak gitu. Tapi kamu ini kan ngerasa pesimisnya itu dalam tindakan juga. Jadi kamu itu di kelas tuh malah ngerasa nggak mau nunjuk tangan lagi, kamu ngehindar dari guru-guru kamu, dan kamu juga ngerasa ngehindar sama adik-adik kamu kan tadi. Menurut kakak itu harus diubah. Apalagi kan kayak kakak dulu itu walaupun UTBK itu ujian tes, kakak juga harus mengandalkan diri kakak sendiri di rumah pakai kamu. Semua tes itu kan pasti mengandalkan diri sendiri, apalagi kalau misalnya diri sendiri yang merasa pesimis dan takut kalau misalnya gagal, apalagi nanti hasilnya gitu kan. Jadi kakak di sini supaya kamu nih bisa nih pikirannya positif lagi. Kamu sudah merasa terbantu belum apa yang kakak ucapkan tadi? Sudah Pak. Kamu ada rencana kedepannya udah mulai merasa lebih baik lagi? Kamu bisa ngomong? Mungkin tadi kan masalah saya udah ketemu nih Kak, Iya. udah dijawab juga sama kakak dan udah dikasih saran juga. Saya sudah mulai mengerti gitu apa yang menjadi Pikiran negatif. pemikiran negatif saya gitu. Nah jadi menurut saya cukup sih Kak. Oke, baik. Karena kamu sudah merasa udah ada titik temunya nih atas permasalahan kamu ini, maka simpulkan terlebih dahulu ya bahwa pemikiran negatif kamu, perasaan pesimis dan takut gagal kamu itu ternyata adanya bukan hanya dorongan dari orang-orang lain, namun dari diri kamu sendiri. Kamu hanya berpikir bahwa itu tuh kamu itu takut gagal dan negatif thinking itu hanya perasaan kamu saja, padahal orang lain malah mendukung kamu. Dan kamu juga seharusnya berpikir positif supaya kedepannya kan hasil lebih bagus. Bahkan kamu bisa masuk eligible kan itu lumayan banget. Baik, sesi ini sudah selesai dan kamu juga sudah merasa terbantu atas permasalahan ini. Pak, makasih Kak sudah memberikan saya. Terima kasih Kak atas
pemaparan masalah saya, Ya, pemberian solusi-solusi dari kakak, itu sangat membantu saya ke depannya. Alhamdulillah kalau misalnya kamu merasa terbantu, kakak juga ikut senang nih. Soalnya kan apalagi nih nentuin karir kamu ke depannya gitu ya. Oke, terima kasih juga sudah konseling sama kakak dan sudah manggil kakak. Terima kasih, Kak.